إلا الله وحده لا شريك له الذي لا إله غيره وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بدر البدور الحبيب الذي كله نور وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في الغيبة والحضور. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, di malam hari yang insyaallah penuh dengan barokah ini kita masih diberi taufik oleh Allah untuk sejenak kita duduk, kita baca zikir bersama, kemudian kita menambah ilmu dengan harapan semoga dengan duduknya kita ini menambah bekal kita kelak di akhirat untuk menghadap Allah dan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, Nabi SAW ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan masih di dalam pembahasan anjuran memperbanyak ibadah pada hari-hari bulan suci Ramadan. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau menyatakan ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wastakthiru min a'malil bir wa af'alil khair mastata'tum fi syahri ramadan li fadli awqatihi wa husuli al-mudha'afa fihi wa kasratis thawabi wa taysiril amali bil khairat. Beliau Habib Abdullah Al-Haddad berpesan kepada kita, perbanyak daripada amalan baik, perbanyak daripada perbuatan yang positif semampu kalian, semaksimal mungkin pada bulan Ramadan. Dan kebaikan ini hadirin luas sekali ya. Termasuk misalnya sampean jalan naik sepeda motor, kemudian ada orang yang membutuhkan kendaraan, sampean kasih boncengan, loh itu sudah apa? Itu sudah khair. Dan itu perintahnya Nabi SAW. Boncengi orang itu perintah Nabi loh ya. Kita boncengin orang yang jalan kaki, itu anjuran Nabi. Nabi SAW beliau bersabda, yang maknanya barang siapa yang memiliki ruang kosong di dalam untanya, di atas untanya, maka hendaklah ya mengajak orang untuk menaiki unta bersamanya dari itu. Yang makna hadisnya seperti itu. Memiliki fadlu zuhrin katanya Nabi, memiliki apa? Lebihan daripada punggungnya unta untuk dikendarai. Maka ajak orang yang membutuhkan untuk mengendarai unta bersama. Jadi bulan suci Ramadan, kesempatan kebaikan apapun, peluang apapun untuk kita berbuat baik, maka kita perbanyak. Kenapa? Karena keutamaan daripada waktunya yaitu Ramadan. Dan bagaimana mendapat balasan berkali lipat dan banyaknya pahala yang Allah Ta'ala ya pada amalan-amalan yang dilaksanakan pada bulan suci tersebut. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan juga, sebagaimana diriwayatkan, anna nafilah fi Ramadan ya'dilu thawabal fardhah. Pahala sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini pahalanya setara dengan pahala ibadah fardu. Sedangkan ibadah fardu yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini ganjarannya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat oleh Allah. Sehingga Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, faman yasmahu bifawat hadar ribh, maka siapa kiranya yang membiarkan dirinya kehilangan keuntungan yang luar biasa ini, wa yaksal an ightinam hadhihi tijarah allati lan tabur, dan bermalas-malasan untuk mengambil keuntungan perdagangan ini, yang mana ini merupakan perdagangan yang tidak ada rugi. Ketika seorang berdagang
dalam urusan duniawi ya bisa untung tapi bisa rugi. Tapi ketika orang bermuamalah kepada Allah, ya dalam artian apa? Dia menjalankan apa yang Allah minta darinya, dia menjalankan apa yang Allah minta perkorbankan daripada dirinya, dia melakukan hal tersebut semata-mata karena Allah, maka pada hakikatnya dia telah berdagang dengan Allah yang akan dibayar oleh Allah kelak ketika di akhirat. Sampai Allah mengatakan, "Faman yasmah bi fawad hadzal ribh." Siapa kiranya yang membiarkan, memaafkan dirinya ketika kehilangan keuntungan yang begitu besar seperti ini. Misalnya, diumumkan barang siapa yang mau berjalan menuju Masjid Al-Falah misalnya. Ayo, barang siapa yang mau berjalan ke Masjid Al-Falah, maka dia akan diberikan 10 juta masing-masing orang. Syaratnya gampang, nurutnya apa? Cukup jalan kaki ke Al-Falah, Assalamualaikum, dikasih 10 juta, pulang. Ini kan diskon besar-besaran ya. Biasanya Al-Falah ahad pagi dikasih sayur-sayuran. Iya Mas Raul ya. Ahad pagi dikasih sayur apa? Ini bukan sayur, 10 juta setiap satu orang. Kemudian ada orang dapat info gitu, ini 10 juta ini dari seorang dermawan misalnya. Dia pengen berbagi-bagi. Ada salah seorang dengar, diumumkan, ayo barang siapa yang dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi ke Al-Falah dapat 10 juta. Sudah wis, tidur wis. Nah, ini kalau orang ya dalam kacamata dunia ini orang dibilang apa? Orang yang membiarkan kesempatan besar daripada dirinya. Lu ini di Masjid Al-Falah miliaran dibagi-bagi. Kamu cukup jalan misal dari sini apalagi ya. Berapa langkah aja ke Al-Falah, kamu pulang dapat puluhan juta misalnya. Anggap 100 juta. Tapi kamu tidak mau untuk mengupayakan itu, untuk ke sana untuk mengambil. Tinggal ngambil. Ini tinggal beramal aja. Tinggal sholat beberapa rakaat setiap malamnya tarawih minimal. Tinggal membaca lembaran Al-Quran setiap harinya. Tinggal bersedekah yang itu daripada lebihan harta yang kita miliki, lebih daripada kecukupan yang kita butuhkan. Ya, ketika hal seremeh itu aja dikorbankan hadirin. Kenapa saya bilang remeh? Remeh dibanding apa yang Allah Ta'ala siapkan untuk kita sebagai balasan kelak di akhir. Cuman menahan lapar dari subuh sampai maghrib tok 30 hari, bukan setahun, bukan 5 tahun, 30 hari. Dari subuh sampai maghrib tok. Apakah dengan semacam itu pun kita terasa malas? Maka kata beliau pun heran, siapa kiranya orang yang memaafkan dirinya ketika dia terlewat daripada dirinya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Ya. Wa amma tayasurul amal bil khair fi Ramadan. Adapun kemudahan amal baik dalam Ramadan, ya. Seperti yang kita bahas di awal dulu, ya. Ketika masuk malam pertama bulan suci Ramadan, ini sebentar lagi, nggih. Ini kita sudah masuk Jumadil Akhir. Ya, Ramadan kurang lebih 90 hari lagi. Sekarang kita Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan sehat afiat semuanya. Beliau mengatakan gampang puasa di Ramadan ini dipermudah. Karena ketika malam bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga oleh Allah. Kenapa? Ya, ketika ada yang mengatakan, lu kenapa pintu surga dibuka? Pintu neraka ditutup. Lu kan belum ada yang masuk. Kan mentok masih di alam kubur itu. Ya, orang-orang. Maka dijawab oleh para ulama, ketika dibuka tadi itu pintu surga, akan terhembus daripada surga-surga yang begitu indah tersebut, daripada aura-aura yang membangkitkan kaum mukminin yang menghirup hembusan daripada aroma surgawi tersebut, menjadi semangat dirinya dalam beramal, memantaskan diri untuk dapat kemuliaan, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata beliau,
gampang, semakin mudah orang itu amal di bulan Ramadan. Mungkin kalau selain Ramadan sholat 23 rakaat kayak terasa berat, tapi Ramadan tarawih kok gampang ya? Memang dibikin gampang. Fali anna nafas al-amara bisu masjunah bil juwal atas. Karena sebab yang pertama kata Habib Abdullah, hawa nafsu yang al-amara bisu, yang selama ini nurut nafsu ini sama setan, sekarang dia dikekang dengan apa? Dengan rasa lapar dan rasa haus. Belum lagi wasyayatin al-musabbitin anil khair al-mu'awwiqin al-anhu. Setan-setan yang biasanya jegal, yang biasanya apa? Menghalangi orang daripada amalan baik. Mau sedekah dihalangi, sudah usah saya beli nasi goreng wae enak daripada masuk ke kota amal misalnya. Ketika mau berbakti kepada orang tua, ingin memberikan sebagian uangnya kepada orang tua, setan langsung masuk ke dalam pikiran, gak usah lah apa. Seneng no dirimu sih ke orang tua. Uang ya uangnya kamu yang capek. Kenapa orang tua? Ada setan. Padahal setan tahu. Ini orang kalau dia membahagiakan orang tuanya, rezekinya tambah digerojok sama Allah. Kalau dia membahagiakan orang tuanya, tambah dipermudah jalan-jalan rezekinya, dibuka jalan-jalan rezeki yang tertutup. Nah ini kalau di luar Ramadan, banyak yang menghambat. Tapi Ramadan, setan yang menghalangi amalan baik, yang mengekang manusia daripada amalan baik, ini musaddafun, mereka dikerangkeng. La yastati'un al-fasad wa la yatamakkanuna minhu. Mereka enggak bisa lagi, tidak diizinkan, tidak diberi kesempatan oleh Gusti Allah untuk berbuat yang jelek, mengganggu manusia. Syuf. Nah kalau gitu kenapa kok masih ada rasa malas atau bahkan masih berbuat maksiat di Ramadan? Ini hadirin kata-kata mengerikan sekali. Yang perlu kita renungkan. Apa kata beliau? Hawa nafsu sudah dikekang, setan dan jin yang jahat sudah dikerangkeng. Walam yabqa ba'da dzalik anil khairati mani', sehingga tidak ada lagi penghalang daripada amalan-amalan kebaikan. Wala min duniha hajiz, tidak ada lagi yang membentengi, menghalangi seseorang daripada amalan-amalan baik. Illa man ghalaba alaihi syaqa, kecuali orang yang memang telah masuk ke dalam dirinya, orang yang lebih dominan ke dalam dirinya, yaitu celakanya dia kelak di akhirat. Auzubillah. Ini ngeri loh ya, ngeri sekali. Ini hadirin, ini jadi tolak ukur kaula panjenengan. Bukan kita ukur orang, ya orang ini ahli maksiat, ini syaqi ini misalnya. Ini orang celaka nanti berarti di akhirat. Karena hadirin, orang itu kelak di akhirat satu di antara dua, tidak ada yang tiga. Imma minas su'ada, ketika dirinya menjadi sa'id, orang yang beruntung, Allahumma ja'alna minhum. Atau ketika dia menjadi minal asqiya, syaqi, ketika ternyata dirinya itu ditakdir oleh Allah menjadi seorang yang celaka. Kata Habib Abdullah, ya, hembusan surgawi dihembuskan, neraka ditutup, ya, hawa nafsu dikekang sama lapar sama haus, setan dikerangkeng. Kok masih nggak bisa berat beramal baik atau maksiat semakin lancar? Illa man ghalaba alaihi syaqa, kecuali orang yang memang ditakdir oleh Allah untuk menjadi seorang minal asqiya, orang yang celaka, wal iyadzubillah min dzalik. Wastaula alaihil hudlan, orang yang memang ditakdir oleh Allah dikuasai oleh terusirnya dia daripada restu rahmat Allah, wal iyadzubillah. Fayakunu Ramadan wa ghairu indahu sawa fil ghaflah anillah. Orang yang semacam ini, kata beliau,
Ramadan dan selain Ramadan sama, tidak ada bedanya. Jadi tidak ada istilahnya kayak kegembiraan dalam menyambut Ramadan. Aura yang fresh ketika menyambut Ramadan. Melihat Ramadan kayak melihat diskon besar-besaran. Nah, itu enggak ada. Kalau kita masih melihat Ramadan ini seperti diskon besar-besaran, bukan cuma di toko-toko baju ya. Diskon dalam artian apa? Ya ini balasan Allah. Ketika kita melihat Allah ini, kita menyambut bulan yang Allah Ta'ala betul-betul menggerojok hamba-hambanya yang mau mengadakan tangan. Tapi ketika seorang Ramadan dan selain Ramadan dia sama, tidak ada bedanya. Sama-sama lupa dari Allah. Bal rubbama yakunu fi Ramadan a'zam. Atau bahkan naudzubillah hadirin, maksiatnya pada bulan Ramadan itu lebih besar, lebih banyak, lebih rutin daripada selain bulan Ramadan. I'radun an rabbih. Ya. Wa aktsara ghaflah. Semata-mata karena bentuk kepalingannya dia dari Allah dan banyaknya ghaflahnya, lalainya dia akan Allah. Nah, kemudian beliau mengatakan sebagaimana kita dianjurkan untuk banyak mengamalkan baik, ya, begitu pula kita hati-hati, lebih hati-hati dalam bermaksiat khususnya di bulan Ramadan. Kita harus menjauhi semaksimal mungkin jalur-jalur yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, kita tinggalkan. Karena kata beliau, bermaksiat di waktu-waktu yang utama itu dosanya lebih besar. Sebagaimana amalan kebaikan pada bulan Ramadan pahalanya besar, maka kemaksiatan pada Ramadan pun dosanya lebih besar. Wala'iyadzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengajak mengingatkan kita tentang begitu utama malam-malam akhir daripada bulan suci Ramadan. Waqad warada, telah diriwayatkan, annahu alaihi salatu wassalam yajtahid fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairihi. Nabi itu kan sholat sampai kakinya bengkak. Sholat tahajud itu sampai kakinya bengkak. Lu tuh nek Ramadan tambah nemen lagi. Nabi itu kan suka bersedekah. Kalau Ramadan lebih dahsyat lagi. Wa kana yajtahid fil ashril awakhir minhu ma la yajtahid fi ghairiha min Ramadan. Nabi itu hadirin, ibadahnya Nabi itu di selain bulan Ramadan itu top sudah. Ramadan lebih kencang lagi. 10 Ramadan lebih kencang lagi. Kultu, saya berpendapat, kata Habib Abdullah, ini semata-mata menunjukkan keutamaan daripada 10 hari akhir daripada bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencari, memburu malam Lailatul Qadar, ya, pada 10 hari terakhir tadi. Sebagaimana ya Nabi SAW itu idza dakhala asyrul awakhir, ketika masuk 10 hari terakhir, Nabi SAW itu ya syadda mi'zarah, mengencangkan apa? Ikatan sarungnya. Wa aiqadha ahlah, dan mengajak bangun daripada keluarganya. Jangan masuk surga sendiri. Masuk surga istrinya diajak digandeng. Masuk surga anak-anaknya diajak digandeng. Wa ahya lailah, dan Nabi akan menghidupkan malam-malamnya Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebisa mungkin nggih. Dan acara kita misalnya ada di Tuban niki nggih. Acara-acara ada banyak kok. Ya, adapun tarawih ya Masya Allah makmur di masjid-masjid. Ya, setelah tarawih jangan kita cukup eman-eman. Ya, misalnya ada safari khatmul Quran itu.
Ya nanti kalau ada jadwalnya insya Allah tak kirim ke grup juga, saya kirim ke grup. Itu safari khatmul Quran itu keliling di kecamatan-kecamatan Kabupaten Tuban. Ya bahkan kalau Asyurul Awakhir itu 10 hari terakhir itu jauh-jauh, sampai Palang, sampai Soko, sampai Bancar, loncat-loncat kemana-mana. Tapi kota-kota Tuban ini beberapa, biasanya Masjid Muhdhar yang pasti itu ya. Kemudian Masjid Agung malam pertama, ada di Masjid Rahmat ya, ada di beberapa masjid. Nah, kita ajak teman-teman kita ajak anak-anak kita untuk duduk. Ketiduran ada di masjid ya tidak apa-apa. Yang penting apa? Mereka dari kecil sudah terbiasa daripada acara-acara yang positif demikian. Karena Nabi seperti itu hadirin. Nabi nggak sholat tahajud sendirian. Aiqadha ahlah. Nabi membanguni keluarga beliau, istrinya diajak, anak-anaknya diajak, saudaranya diajak. Qalal ulama, para ulama mengatakan rahimahumullah, wa hiya fil autari minha arja. Malam Lailatul Qadar ini kemungkinan besar seringkali itu pada malam 10 terakhir bulan Ramadan, dan kata ulama di malam-malam yang ganjil itu lebih kemungkinan besar lagi. Ada beberapa ulama yang pakai rumus seperti Al-Imam Al-Ghazali ya, misalnya ya beliau pakai rumus ya, kalau awal Ramadan hari apa ya, maka nanti Lailatul Qadarnya tanggal berapa. Nah, itu ada, nanti insyaallah tak kirim juga ada di grup. Nah, jadi ngeliat malam Ramadannya apa, awal Ramadan hari apa, berarti insyaallah Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Nah, itu dari mana mereka mendapatkan itu? Daripada hasil istiqra, daripada hasil seringnya mereka mendapati malam Ramadan kemudian disimpulkan, oh kalau ini tuh gini, kalau ini gini. Wabil jumlah, tapi kesimpulannya hendaknya bagi seorang mukmin yang pintar, kata beliau. Kita dengarkan azan. Okay.
La ilaha illallah. Allahumma rabbana. Ya, semata-mata kita memburu daripada malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar ini kemungkinan besar yaitu pada bulan Ramadan, karena mungkin ulama berbeda pendapat. Ada bahkan yang berpendapat Lailatul Qadar ini bisa di luar Ramadan, ya, ini bisa bukan pada bulan Ramadan. Tapi paling banyak menyatakan pada bulan Ramadan, dan lebih spesifik lagi mereka menyatakan khususnya pada malam-malam 10, khususnya pada malam ganjil di malam 10. Kata Imamul Haddad, bagi seorang mukmin yang pintar ini maksudnya apa? Pintar nyari sangu di akhirat. Setiap malam Ramadan musta'iddan li Lailatul Qadar. Dari malam karena bisa jadi malam pertama. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar niku hadirin malam pertama. Karena malam pertama Ramadan itu Allah Ta'ala akan memandang hambanya, dan barang siapa yang berhasil mendapat pandangan tersebut, maka Allah Ta'ala tidak akan mengadab dia untuk selamanya. Ini diberi taufik oleh Allah. Siap-siap ya menerima malam Lailatul Qadar, selalu terjaga, terus beramal soleh. Amal soleh ini banyak ya, bukan hanya sholat aja, bukan hanya ngaji aja, banyak sekali. Ya, menggembirakan hati orang, ya, membantu orang, sedekah. Fainal maksud alladhi alaihil muawwal an ta'tiya alaihi Lailatul Qadri wa huwa mustaghrikun bil amal as-shalih. Karena inti daripada kenapa sih malam Lailatul Qadar itu disembunyikan, ya semata-mata agar kita sebagai seorang mukmin ini mengisi full 30 hari Ramadan itu dengan amalan yang soleh. Zakiran lillah ta'ala, dalam keadaan zikir kepada Allah, bukan orang yang lalai, ya. Sekalipun pada akhirnya dia berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak. Karena barang siapa yang beramal taat kepada Allah pada malam Lailatul Qadar, maka amalnya lebih baik daripada 1000 bulan. Dia mengetahui bahwa itu malam Lailatul Qadar atau enggak. Jadi sebetulnya gampang. Kita kalau pengen 100% dapat malam Lailatul Qadar, ya wis. Dari malam pertama sampai malam 30 takbiran, kita isi aja hari-harinya Ramadan itu dengan amalan baik, berarti jaminan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan orang itu hadirin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar sekalipun dia tidak tahu kalau itu malam Lailatul Qadar. Sekalipun dia tidak ngerti, ya wis pokoknya sholat isya jamaah, ya sholat tarawih, ya ikut tadarus, khatmul Quran, ya subuh berjamaah, wis 30 hari diisi itu tok. Lebaran dia insya Allah dipastikan berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kata beliau, kenapa kok saya itu kasih peringatan, hendaknya mempersiapkan diri setiap malam Ramadan. Jadi bukan cuma 10 hari terakhir saja, bukan hanya ganjil 10, enggak, tapi setiap hari. Kenapa? Dikasrati ma waqa' bainal ulama minal khilaf fi ta'yiniha. Karena banyaknya perbedaan pendapat ulama dalam malam Lailatul Qadar. Wa annaha ayu lailatin hiya. Malam berapa aslinya Lailatul Qadar ini? Banyak perbedaan pendapat. Al-Imam Syafi'i beliau cenderung malam Lailatul Qadar itu malam 21 atau 23. Ya. Ada yang berpendapat malam 27. Karena menghitung surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Ya, ketika sampai pada salamun hiya, itu kata ke-27. Maka malam Lailatul Qadar itu berapa? Malam 27. Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malam 29, 25. Sampai sebagian ulama mengatakan
Innaha mubhamah fi jami' layali syahr. Ya pokoknya full sebulan itu mbah tanggal berapa? Ya rahasia. Sebagian mereka berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak paten, hadirin. Jadi bukannya berarti setiap tahun tanggal 21 tiap tahun sampai kiamat. Enggak. Muntaqilah filayali, berpindah-pindah. Walaysat lailah bi'ainiha, bukan malam tertentu. Maka beliau Habib Abdullah berpendapat, qultu wa ajiduni amilu ila hadzal qaul. Saya cenderung cocok dengan pendapat yang mengatakan bahwa memang malam Lailatul Qadar ini tidak bisa ditentukan. Yakni mubhamah dalam sebulan full. Belum tentu 10 terakhir. Ya, misalnya kita kecelik ya. Lu kamu enggak tarawih, enggak wis. Kenapa? Nanti wis 10 terakhir misalnya. Lu lewat tanggal 9 ternyata Lailatul Qadar kasep. Loh, kamu kok udah tarawih? Enggak wis. Kenapa? Ini 10 hari malam terakhir loh. Eman-eman. Ya wis malam genep. Aku ganjil aja. Duh, pas malam 22 atau 24 atau 26 Lailatul Qadar. Nah, sehingga kata Allah, saya lebih cenderung cocok dengan pendapat yang mengatakan mungkin tanggal berapa saja. Dan mungkin bahkan kata beliau wa ara annaha qad yakunu fi ghairi al-ashril awakhir. Bisa jadi Lailatul Qadar itu tidak terletak pada 10 hari terakhir. Sekalipun seringkali di 10 hari terakhir, kata beliau. Sering. Setiap tahun itu sering di 10 hari terakhir. Tapi bisa jadi suatu saat, suatu tahun tidak pada 10 hari terakhir. Wa alaihi jumhurul ulama. Dan itu adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu malam Lailatul Qadar itu sering kali terjadi di 10 hari akhir di bulan suci Ramadan. Kenapa di malam disebut malam Lailatul Qadar? Disebutkan oleh ulama, malam Lailatul Qadar dinamai malam Lailatul Qadar li'azimi qadriha, karena betapa agung daripada malam Lailatul Qadar tadi. Kenapa kok Allah Ta'ala sembunyikan ya malam Lailatul Qadar? Disebutkan hikmahnya itu supaya hamba itu menghidupkan malam-malam, semua malam Ramadan dengan ibadah, nggak pilih-pilih tadi itu ya. Wis ndak wis kenapa nanti 10 hari terakhir tak melean misalnya. Melean 10 hari terakhir. Kasep, ternyata malam 12 Lailatul Qadar misalnya. Ya, tapi disembunyikan sama Allah semata-mata agar Allah melihat mana di antara hamba yang betul-betul merasa fakir, mana di antara hambanya yang betul-betul ngemis kepada Allah, mana daripada hambanya yang betul-betul merasa membutuhkan pemberian malam Lailatul Qadar. Jadi nggak pilih-pilih. La ilaha illallah. Di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar ini hadirin, dikatakan di antaranya annaha la yan'aqid fiha nutfatu kafirin. Misalnya ngapunten, ada sepasang suami istri non muslim. Ya, berhubungan suami istri, ya pada malam Lailatul Qadar itu enggak bakal jadi anak. Ya, enggak bakal menjadi anak jika itu pada malam Lailatul Qadar. Jika itu anak orang kafir dikatakan. Kemudian pada malam tersebut terbuka daripada keajaiban-keajaiban daripada alam malakut. Kemudian sebagaimana kita ketahui, amal pada malam dan harinya tadi itu bukan hanya malam ya. Lailatul Qadar niki hadirin malam dan keesokan harinya. Itu khairun min alfi syahrin. Keesokan harinya pun juga berlaku demikian. Kemudian di antara tanda-tandanya juga bahwa pagi hari itu matahari terbit cenderung putih dan enggak begitu silau seperti hari-hari yang lain. Dikatakan kenapa kok enggak begitu silau? Linuril malaika as-saidin wan nazilin. Karena pada hari atau malam Lailatul Qadar itu banyak para malaikat yang bergantian turun dan naik. Ya, sehingga itu menyebabkan
matahari itu nggak begitu silau pada pagi tersebut. Nah, disunahkan hadirin bagi orang yang merasakan tanda-tanda malam Lailatul Qadar, dia meyakini itu malam Lailatul Qadar, disunahkan untuk menyembunyikan. Dalam artian apa? Gak disebar-sebarkan, malam Lailatul Qadar, nggak perlu. Karena masing-masing di antara kita ya itu sudah mendapatkan ciri-cirinya, tinggal kita lihat aja. Kemudian ditutup, dalam artian apa? Ya ditutup, kemudian dihidupkan malam dan harinya. Maksimal ya dengan menghidupkan malam-malamnya itu dengan ibadah sholat, ibadah ngaji, banyak tadarruk, doa, ya. Dan paling afdolnya doa pada malam Lailatul Qadar, dan ini kita diajari oleh para ulama untuk membaca ini setiap malam, dan saya yakin sampai semua hafal doanya. Apa itu? Yaitu ketika Sayyidah Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya itu melihat malam Lailatul Qadar, apa doa yang paling bagus untuk saya panjatkan minta kepada Allah pada malam itu? Maka diajarkan oleh Nabi untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang kita baca setelah sholat tarawih, karena bisa jadi ternyata itu malam Lailatul Qadar, dan kita baca setiap selesai sholat tarawih, ya. Luar biasa ajaran ulama, Itu kalau maksimal gimana? Semalaman tuh dari isya tarawih sampai sahur full ibadah. Tengah-tengahnya gimana? Ya tarawih, ada ngaji, mungkin nanti tidur, kalau nanti tengah malam atau menjelang sahur ibadah lagi, kemudian sahur. Ini pertengahan. Tapi minimal sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah itu minimal ya untuk mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar. Kemudian beliau juga mengingatkan wayan bagil iksar minas shadaqah wal muasah, karena ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma ngaji. Hendaknya orang memperbanyak sedekah, memperbanyak meluaskan ya daripada rizki kepada orang-orang yang membutuhkan, ta'ahudul fuqara al masakin, memperhatikan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wa tafaqqudul aramil wal aitam fi hadzal syahr asy-syarif, kata beliau. Hendaknya mencari-cari, memperhatikan daripada janda, anak-anak yatim di dalam bulan yang mulia ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan apa? It'amu ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Memberi makan kepada orang yang kelaparan sampai orang tadi itu terasa hilang laparnya, itu lebih afdal daripada membangun 1000 masjid jami', kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sehingga jangan kita kira hadirin ibadah itu hanya bagaimana ritual antara kita dengan Allah. Naam, itu sebagai penghubung kita kepada Allah. Akan tetapi yang gak kalah besar yaitu ketika seseorang membahagiakan daripada orang yang membutuhkan, menutup kebutuhan tersebut. Sebagaimana diriwayatkan annahu kana alaihi salatu wassalam ajwad bil khair minar rihil al mursalah. Kanjeng Nabi niku hadirin itu kedermawanan beliau lebih cepat daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus ini kencang sekali ya. Nabi itu kedermawannya losnya itu sampai melebihi daripada angin. Tidak nunggu diminta kanjeng Nabi itu. Tidak butuh dimelas-melasi orang dulu. Nabi tahu, oh ini butuh, oh ini kesulitan, oh ini gini. Jadi lebih cepat daripada angin. Wa annahu ajwad ma yakunu fi Ramadan. Di selain bulan Ramadan, kanjeng Nabi niku paling dermawannya orang. Apalagi nih Ramadan, tambah nemen lagi. Tambah nemen lagi. Tambah nemen lagi. Allah, karena bisa jadi uang yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan itulah yang membuka ridhonya Allah kepada kita. Kita nangis-nangis, kita sholat ratusan ribuan rakaat misalnya. Kita khatam Al-Quran berkali-kali. Itu kan upaya mendapat ridho Allah. Ternyata
ridho yang selama ini kita idam-idamkan, kita harapkan, kita dambakan dari Allah, itu gara-gara waktu sampean di lampu merah, ada orang kelaparan minta uang, sampean kasih uang 5.000. Ini ternyata yang menjadikan dibukanya pintu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita nggak ada yang tahu di mana terletak ridho Allah Ta'ala. Wayan bagil iktsar fihi min tilawatil Quran, dianjurkan sebagaimana juga memperbanyak ngaji Al-Quran. Wa mudarasatih, tadarus. Nah, ini kita ngaji sendiri itu rasanya betul semuanya. Nah, tapi ini tadarus baru, ini keliru ini. Ya, kol-kolah dibikin kol-kolah misalnya. Oh, ini dah harusnya idgham. Oh, ini nah gitu. Mudarasah, tadarus, nggih. Sehingga mana yang salah kita bisa benarkan. Kemudian lebih lagi kita pahami maknanya. Habib Idrus bin Umar Al-Labsi beliau mengatakan, saya mendapat futuhat, yakni pemahaman-pemahaman baru terhadap ayat-ayat Allah ketika saya ngaji di dalam bulan Ramadan. Apa yang tidak saya dapat pemahaman tersebut ketika saya baca di selain bulan suci Ramadan. Wa minal i'tikaf fil masajid, i'tikaf di masjid, wala siyam fi ashril awakhir, terlebih 10 hari terakhir. Idz kana alaihi salatu wassalam ya'takifuha, sebagaimana Nabi SAW dulu beliau beriktikaf terutama pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Tidak bisa iktikaf seharian, tidak apa-apa. Misalnya ada aktivitas, ada kerja, ya ada kewajiban, ya kita memilih antara wajib dengan sunnah, ya kita dahulukan wajib. Ya, tapi ayo misalnya apa? Ketika masuk ke masjid, sholat isya sekaligus tarawih, langsung kita niatin untuk i'tikaf. Kemudian di bulan Ramadan ada kejadian-kejadian istimewa yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau dibahas, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Ya Allah. Ya, ya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi ketika kita tasyahud, mana yang lebih afdol? Apakah menggunakan sayyidina atau nggak pakai sayyidina? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pakai sayyidina apa enggak usah? Ini terjadi perbedaan pendapat. Jadi gini sebetulnya. Perbedaan pendapat pakai sayyidina atau tidak itu mengkerucut daripada perbedaan ulama mana yang lebih didahulukan, imtisalul amri, yaitu patuh 100%, plak ketiplak sesuai yang diarahkan, atau adab. Ya. Jadi mana yang lebih didahulukan? Adab atau apa? Atau mematuhi secara 100% tadi itu. Nah, di sini perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat imtisalul amr muqaddamun atau aula min sulukil adab. Bahwasanya mematuhi perintah itu lebih afdal daripada melaksanakan adab. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, "Ya Rasulullah, kami tahu, kami bisa melafadzkan sholawat kepadamu. Kami bisa melafadzkan salam kepadamu. Ya, lafadz salam kepadamu. Wa kaifa nusalli alaik? Tapi kalau sholawat ya Nabi, bagaimana kami bersolawat kepadamu?" Maka Nabi SAW beliau menjawab, ya ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Nabi kala itu tidak menyebut sayyidina. Ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat
Kita sangat mengagungkan Nabi, kita sangat memuliakan Nabi, mencintai Nabi. Nabi ya setelah Allah ya Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi mengatakan lafadznya adalah demikian, maka kita nggak boleh mengganti menurut pendapat pertama niki. Kenapa? Karena imtisalul amri, mematuhi kanjeng Nabi secara totalitas, ya, dalam artian tanpa adanya penambahan atau pengurangan, itu khairun, itu lebih baik daripada sulukil adab, daripada kita beradab dan pada akhirnya menambahi sayyidina. Tapi ada ulama yang berpendapat sebaliknya. Lu kanjeng Nabi itu memang ketika menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya udah pakai sayyidina loh. Kenapa? Lu kan Nabi sendiri. Masa Nabi mengagung-agungkan dirinya? Ya. Maka kita sebagai umat beliau, ya sebagai bentuk adab kita kepada beliau, ya kita tambahilah sayyidina, musuh langsung. Ya kalau bahasa Maduranya cangkolang ya. Jadi kayak kurang ajar gitu. Mosok kok Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang ajar ini kita, kurang bagus. Maka dengan kita beradab kepada Nabi, ya pakai sayyidina. Jadinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Yang keliru itu yang menyalahkan kalau pakai sayyidina. Ya, panjang pembahasannya. Tidak boleh Nabi itu enggak. Loh, Nabi SAW sendiri mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Saya adalah sayyidnya Bani Adam, bukan sayyid daripada umatnya. Sayyidu waladi Adam. Sayyid pemimpin, saya itu niku pemimpin daripada seluruh umat manusia wala fakhr, dan saya tidak membanggakan akan hal tersebut. Jadi dalam artian ketika Nabi disebut dengan sayyidina, apakah Nabi enggan, apakah Nabi sampai murka atau enggak rela? Ya sama sekali enggak. Ya sayyidi ya Rasulullah. Bentuk adab kita kepada Nabi SAW. Ya. Sehingga niku, mana yang betul? Sama-sama betul. Adapun mereka yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad semata-mata imtisalul amr, sama-sama bagus. Kalau yang pertama yang nggak pakai sayyidina itu semata-mata nurut sama Nabi. Bukan berarti yang sayyidina nggak nurut ya, cuman takut gitu ya. Nabi menyuruhnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yaitu yang saya baca, wis tidak mau nambahi. Apakah dianggap kurang ajar? Ya enggak juga, kan saya patuh apa kata Nabi. Tapi yang menyatakan pendapat yang kedua, loh enggak loh. Kita pakai sayyidina loh. Karena jadi pendapat yang menyatakan tanpa sayyidina itu kenapa? Mengedepankan li'anna imtisalal amri khairun ala sulukil adab. Karena kita mematuhi perintah secara total itu lebih utama daripada kita beradab. Misalnya nggih. Ada seorang guru mau sholat jamaah. Kemudian gurunya ini memerintahkan salah seorang santrinya untuk jadi imam. Kamu ayo jadi imam. Bismillah, belajar ngimami. Ketika santri ini menolak dengan dalih, oh jangan guru, jangan ustaz, jangan. Ini keliru. Sekalipun dia tadi itu mungkin menolak karena apa? Takut su'ul adab, kan ngoten nggih. Takut su'ul adab, masa kok ngimami gurunya. Tapi keliru. Kenapa? Karena yang betul imtisalul amr. Nurutnya santri tadi itu ketika diperintah oleh gurunya, ini lebih dikedepankan daripada adabnya dia. Kan yang minta juga siapa? Yang minta kan gurunya. Contohnya seperti itu. Itu kaidah nih. Imtisalul amri khairun ala sulukil adab. Nah, jadi seperti itu. Tapi ada pendapat yang kedua tadi itu enggak. Sulukil adab, menjalankan adab itu lebih muqaddamun, lebih didahulukan daripada imtisalul amr. Ya, Nabi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya bagi kita jangan
Itu kan yang mengatakan sirahnya itu kan Nabi. Tapi kalau kita pakai apa? Sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Dua-duanya sah, dua-duanya bagus. Yang tidak bagus yang menyalahkan. Mungkin ada lagi yang perlu dibahas. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وسلم وتقبل جميعا وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راغب مستسلم لقضاء فاكتبني من أولياء واسلك في سبيل أولاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله حضرة النبي بسم الله